Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas mengenai himpunan, namun pada submateri himpunan bagian atau yang lebih dikenal dengan subset dan himpunan kuasa. Apa itu himpunan bagian? Apa itu himpunan kuasa? Berikut penjelasannya. Kita mulai dulu dari subbagian himpunan bagian atau subset. Apa itu himpunan bagian? Kita misalkan dengan dua kasus. Misal ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Himpunan A dikatakan himpunan bagian atau subset dari himpunan B jika semua anggota A juga termasuk dalam anggota B, gitu ya. Jadi anggota A semuanya itu juga termasuk dalam anggota B. Seperti itu. Contoh ini misal ada sebuah himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6. Kemudian ada lagi himpunan B yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari sini kita bisa lihat himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6. Di dalam himpunan B juga ada angka 2, angka 4, dan angka 6. Semua anggota A itu ada di dalam B. Sehingga bisa dikatakan ini A bagian dari B. Bisa juga kita lihat dari diagram pen ini. Ya, ini himpunan A yang di dalamnya lingkaran kuning itu ada angka 2, angka 4, dan angka 6. Kemudian himpunan B, ingat dalam diagram pen anggota himpunan hanya boleh ditulis satu kali saja. Karena angka 2, angka 4, dan angka 6 telah ditulis di dalam himpunan A, maka himpunan B lingkarannya itu seperti ini ya. Jadi lingkaran himpunan B ini dia menyelimuti atau mengelilingi dari lingkaran A. Sehingga anggota B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu berada di dalam sini. Tapi untuk angka 2, 4, dan 6 itu tidak perlu lagi ditulis karena sudah tertulis di dalam himpunan A. Sehingga yang perlu ditulis lagi itu angka 1, 3, 5, dan 7. Kalau bentuk diagram pennya lingkarannya seperti ini berlakulah himpunan bagian, yaitu A bagian dari B. Dan perlu diingat, A bagian dari B itu bukan berarti B bagian dari A. Beda ya. Kalau A bagian dari B berarti semua anggota A ada pada B. Tapi kalau B bagian dari A, lingkaran B-nya yang di dalam, A-nya yang di luar. Tahu seperti ini penjelasannya? Dari diagram ini, himpunan A bagian dari himpunan B, atau biasa juga disingkat dari A bagian dari B, atau dengan istilah A subset B, atau dengan simbol A bagian B. Nah ini ya, himpunan bagian dia punya simbol ini. Nah, seperti huruf C ini dia, tapi agak panjang. A bagian B, berarti himpunan A ada di dalam B. Kalau B bagian dari A, berarti himpunan B ada di dalam A. Beda ya antara B bagian A dan A bagian B. Lanjut, himpunan kuasa. Ya, ini materi himpunan kuasa. Misal ada sebuah himpunan A. Himpunan kuasa dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya himpunan-himpunan bagian dari A. Kemudian himpunan kuasa itu dilambangkan dengan P. Kalau himpunan kuasa dari A berarti PA. Kalau himpunan kuasa dari B berarti PB, gitu ya. Banyak himpunan kuasa dari himpunan A dilambangkan dengan NPA. PA ini kuasa A, N kecil ini menyatakan jumlah anggota. Jika jumlah anggota A itu P, maka jumlah anggota himpunan kuasa dari A itu adalah 2 pangkat NA sama dengan 2P. Bingung ya? Ya, emang sedikit membingungkan, tapi nanti saat dengan contoh soal, insya Allah lebih mudah dipahami. Nah, ini materi yang tadi ya. Contoh, diketahui sebuah himpunan A 1, 2, 3 ditentukan himpunan bagian dari A dengan 1 anggota, himpunan bagian dari A dengan 2 anggota, himpunan bagian dari A dengan 3 anggota, himpunan kuasa dari A, PA, dan NPA. Nah, ini untuk
nomor 1, 2, dan 3 ini soal tentang himpunan bagian, dan soal nomor 4 ini tentang himpunan kuasa. Kita bahas satu persatu. Jawab. Ini ya, himpunan bagian dari A dengan satu anggota, ini maksudnya dari 3, ini anggota A ada 3 ya. Ada 3 buah, 1, 2, 3 gitu ya. Dari 3 buah ini dipecah menjadi satu-satu atau dipisah-pisah menjadi satu anggota. Ingat, dalam setiap anggota himpunan itu selalu ada yang namanya himpunan kosong. Ini namanya himpunan kosong ya. Himpunan kosong itu bisa dengan kurung kurawal gini atau angka 0 dicoret, sama saja ya. Ada 4, yaitu himpunan kosong 1, 2, 3. Jadi anggota A-nya dipisah satu-satu gini ya. Jadi ada 4 himpunan atau ada 4 bagian. Kemudian pertanyaan nomor 2, himpunan bagian dari A dengan 2 anggota. Berarti dari 3 angka ini atau 3 anggota ini kita pasang-pasangkan 2 anggota, 2 anggota, 2 anggota. Seperti ini. Ya, nah ini ya, ada 4 himpunan bagian dari 1 anggota. Himpunan bagian dari A dengan 2 anggota itu 1 dipasangkan dengan 2, 1 dipasangkan dengan 3, 2 dipasangkan dengan 3. Jadi 3 anggota ini kita pasang-pasangkan secara acak. Ya. Perlu diketahui ini untuk 1 dipasangkan dengan 2 itu artinya sama saja dengan 2 dipasangkan dengan 1. Seperti ini ya. 1,2 atau 1 berpasangan dengan 2 itu sama dengan 2 berpasangan dengan 1. Sama ya. Jadi cukup ditulis 1 kali saja. Jadi untuk 2 pasang ini, 2 anggota ini ada apa ini? Oh, nggak kelihatan ya. Kita hapus dulu ini. Nah, ini ya. Ya, ada 3. Ada 3 himpunan bagian dengan 2 anggota. Oh ya. Kemudian selanjutnya, soal selanjutnya, himpunan bagian dari A dengan 3 anggota. Nah, ini ya, dengan 3 anggota itu cuma 1, yaitu himpunan secara lengkap. Mau 1, 2, 3 atau dituliskan 3, 2, 1 atau ditulis 3, 1, 2 juga sama ya. Mau dibolak-balik angkanya sama ini maksudnya. Jadi himpunan bagian A dengan 3 anggota itu cuma 1 saja. Nah, yang terakhir ini himpunan kuasa dari A. Oh, ini ya, ada 1 himpunan bagian dengan 1 anggota. Himpunan kuasa dari A. Sebelum kita menentukan himpunan kuasa, kita harus tentukan dulu berapa jumlah anggota A. Ini ya, jumlah anggota A 1, 2, 3. Atau dengan simbol NA sama dengan 3. Jumlah anggota A sama dengan 3. Ini ya, istilah-istilah seperti ini harus diingat. NA artinya jumlah anggota A, yaitu ada 3. Ini ya, ada 3 angka. Untuk menentukan himpunan kuasa, himpunan kuasa itu adalah himpunan semua bagian dari A. Maksudnya karena NA-nya ada 3, himpunan bagian yang 1 anggota kita buat, himpunan yang 2 anggota kita buat, himpunan yang 3 anggota kita buat. Ini kalau NA-nya 3 daripada soal ya. Kalau misalnya pada soal lain ada itu diketahui misalnya NA-nya 5 gini ya. Misalnya NA-nya 5 gitu ya. Maka himpunan kuasanya adalah himpunan bagian dari A dengan 1 anggota, dengan 2 anggota, dengan 3 anggota, dengan 4 anggota, dan 5 anggota. Semuanya dikumpulkan jadi 1. Itulah himpunan kuasanya. Gitu ya. Nah, ini karena soalnya ini NA-nya sama dengan 3, maka himpunan kuasanya ini. Nah, ini ya, PA artinya kuasa dari himpunan A, yaitu ini yang dengan 1 anggota, ya, yang dengan 2 anggota, yang dengan 3 anggota. Nah, semuanya terkumpul di sini cuma sampai 3 anggota karena NA-nya cuma sampai 3. Kalau misalnya NA-nya 4, kita buat lagi di sini dengan 3 anggota, dengan 4 anggota, semua kita kumpulkan. Jadi berapa jumlah PA-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi NPA-nya ini ya. PA-nya sudah dapat kita ini. NPA-nya adalah 8. Ada 8 buah anggota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Atau dengan rumus, ini ada diberikan rumus NPA itu sama dengan 2 pangkat NA. Artinya 2 pangkat berapa jumlah anggota A. Jumlah anggota A itu kita misalkan dengan P di sini ya, berarti 2 pangkat P.
NA-nya sama dengan 3. Berarti jumlah anggotanya, nah ini ya, 2 pangkat NA. NA-nya sama dengan 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Jadi gitu ya. Cukup mudah ya. Ya, selesai materi kita tentang himpunan bagian dan himpunan kuasa. Cukup singkat ya materinya karena tergolong mudah. Namun bila ada kesulitan dalam memahami materi himpunan bagian dan himpunan kuasa ini, bisa diputar kembali video ini, diulang-ulang terus hingga mudah untuk dipahami. Sekian video kita kali ini. Terima kasih. Kita berjumpa pada video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.